Shalom. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri dulu semuanya. Iya. Sambil dibawa tasnya, berikan salam kanan kiri ke belakang dan maju ke depan. Yuk. Minimal 20 orang, ini banyak nih, antar kursi. Ayo, berikan salam kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Sambil dibawa tasnya, ayo aser-aser dibantu, bisa maju ke depan ini biar teman-teman maju ke depan. Yuk, maju yuk. Minta tolong 3-4 bangku di depan diisi ya. Ayo semuanya. Ayo maju semuanya yuk. Ayo. Ayo. Baris kedua, baris ketiga diisi dulu. Ayo silakan yuk. Ayo Riz, maju Riz. Ayo. Ayo Magda, ayo maju. Ayo Matthew, maju Matt. Maju. Enggak apa-apa, bangku depan ini paling eksklusif ya. Ayo. Silakan, ayo maju. Ayo, maju. Nah, bangku ketiga nih diisi dulu, ayo. Ayo maju. Ya, silakan ya. Ayo maju, enggak apa-apa, ayo maju. Sudah? Ngasih selamanya udah 20 orang? Udah ya? Belum ya? Belum? Ya, sampai 20 orang lagi, kasih salam lagi karena ke belakang sampai 20 orang. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pada kita pagi ini, saya mengajak kita punya satu tujuan yang sama ya. Kita datang ke tempat ini bukan untuk hanya ketemu teman dan lain sebagainya ya. Tapi kita datang ke tempat ini selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan, mulut kita bisa bersuara, kita bisa datang ke tempat ini, mata kita bisa melihat, berikan kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Melalui apa? Pujian kita, penyembahan kita. Jangan datang sama Tuhan dengan sembarangan ya. Kita bukan show off di sini, teman-teman juga, tapi kita semua pemain musik, multimedia, soundman, semuanya kita datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, inilah setiap kami rindu melalui kesempatan siang ini menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Apapun dan bagaimanapun kondisi kami saat kami datang ke tempat ini, tidak ada satu kondisi pun yang dapat menghalangi kami datang kepada Tuhan. Karena Engkau sumber damai sejahtera kami. Saat kami datang kepadamu Tuhan, kami mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, jalan keluar dalam kehidupan kami, memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan sukacita-Mu di luar batas kemampuan kami, di luar batas rekan-rekan orang-orang terdekat kami. Itu yang sanggup Kau berikan bagi kami Bapa. Engkau sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu memberikan terbaik, segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segala
daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan ucapan syukur kami ya Tuhan, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, oh, semuanya datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kan kami bawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan, yang bisa kami berikan kepadamu melalui ucapan syukur kami, pujian kami Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, oh Tuhan, datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kan kami bawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari naikkan pujian ini. Segala yang kami miliki datangnya daripadamu Tuhan. Oh, yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari teman-teman, sadarilah segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini, banyak maupun kurang banyak, semuanya datang daripada Tuhan. Mari kita persembahkan apa yang kita miliki dalam hidup kita
selagi ada waktu, selagi kita bisa, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan kami bawa. Amin ya Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya mari kita angkat tangan kedua, tangan kita saudara. Segalanya yang kami miliki datangnya daripada-Mu Tuhan. Oh, kan kami bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, oh, semuanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya. Mari berikan yang terbaik saudara. Pujikan pujian ini, pemain musik, asyir semuanya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kau yang layak kami sembah, ya Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan, penolong hidup kami. Saat dekat dengan-Mu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera, kami rasakan sukacita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia saudara, berikan yang terbaik. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan, katakan terima kasih Tuhan buat segala sesuatu, buat hidup yang Kau masih berikan bagi kami. Banyak hal saudara yang dapat kami nyatakan kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang selalu setia bagi kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau penolong kami. Engkau yang dapat kami percaya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, panjang sabar setia-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tak pernah dikecewakan setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan, semua yang letih dan sudah berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang, berseru, memanggil nama Tuhan. Dia Tuhan yang baik saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Hanya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya saudara. Dia Bapa yang baik. Dia yang begitu mengasihi setiap kita apa adanya kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala
kembali nyanyikan pujian ini saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, amin haleluya. Tak terduga cara-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita semua berdiri bersama-sama, nyanyikan kembali pujian ini ya Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kita, Dia hadir bersama kita saudara. Dia tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Hanya Kau Tuhan yang setia. Rendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Mari yang percaya katakan sama-sama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu ya Tuhan, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku.
kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu tak terduga, cara-Mu. Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, saat orang-orang di sekitarmu mungkin tidak mau tahu cerita hidup kita, tidak mau tahu kesulitan hidup kita, tidak mau tahu proses hidup kita, pujian ini mengingatkan saya dan saudara, Dia Tuhan yang mau tahu cerita hidup kita. Dia Tuhan yang tahu cerita hidup kita, saudara. Kesulitan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, saudara. Kadang kita gak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini dan percayai, Dia Tuhan yang baik. Dia merancangkan yang baik. Dia punya cara yang terbaik buat saya dan saudara. Tetaplah mempercayai Dia dalam hidup kita, saudara. Lebih daripada siapapun dan apapun dalam hidup kita. Hanya Dialah yang tidak pernah mengecewakan kita. Saya ulangi, saudara. Hanya Dialah yang tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang berseru dan berharap dengan segenap hati. Dia punya cara yang terbaik, yang tidak bisa kita mengerti. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Di luar batas kita Dia sanggup lakukan, saudara. Nyanyikan pujian dengan segenap hatimu, saudara. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan yang kepujian ini. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang hidup, yang kami percayai seumur hidup kami. Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai bersukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersukacita, katakan sama-sama. Amin. Sukacita saudara, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Berikan tos kanan kiri, muka belakang, katakan, masih ada Tuhan. Haleluya. Masih ada Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri. Mari kita menari bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala tantangan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Mari kembali sama-sama nyanyikan pujian ini. Amin. Di dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghibur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu telah menyingkirkan segala tantangan. Amin. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Saya bisa undang semuanya maju ke depan. Ayo semuanya maju ke depan yuk. Ayo kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Ayo semuanya maju ke depan. Mari silakan. Semuanya maju ke depan. Ayo semuanya maju ke depan. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Amin. Semuanya maju ke depan. Ayo. Oke. Ya semuanya maju ke depan. Bukan baris ya. Ayo maju ke depan. Bisa dua sap. Maju ke depan lagi. Ayo semuanya maju. Sini. Oke ya. Terus maju. Maju. Oke. Ya. Ya nanti Jonas bisa bantu saya ya, Jonas ya, di depan sini ya. Tak apa-apa, Jonas bisa bantu saya. Oh gitu ya, oke. Siapa di sini bisa bantu ya? Ini apa namanya, Bro? Di depan sini Bro, sama aku Bro. Oke. Gerakannya tiru saya ya, sama Javier juga ya. Ya. Nanti gerakannya kanan 2 kali atau 3 kali. Coba gini ya, nyanyi ya. Di dalam kesesakan. Oke, coba dulu ya, coba ya. Coba ya. 1. Nah, kamu nggak bisa geraknya. Kamu harus gini. Ayo sini. Ngadap ke sini, Bro, bukan ke sana. Ngadap ke sini. Oke. Iya, ya. Geser sini lagi. Geser. Oke, lentangkan tangan semuanya. Jangan mepet-mepet. Ya. Iya, oke. Siap ya semuanya ya. Tangannya di sini semuanya tangannya. Oke. 1, 2, 3 ya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Amin. Haleluya. Di dalam kesedihan Kau beri penghibur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu telah menyingkirkan segala tantangan. Fajar pagi pun merekah, membawa
damai dan sukacita. Kau taubat, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Semua tirukan gayanya Javier. Silakan Javier. Woi, di dalam kesesakan ya, di dalam kesesakan, amin. Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala tantangan, amin, haleluya. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita, amin. Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kita berikan kesempatan pemain musik muji Tuhan, amin. Tepuk tangan, haleluya. Hero pada keyboard, Jackson pada gitar, Fania pada bass, Sigi pada drum. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, oh, 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 kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Cuma saja, tepuk tangan dari sekolah. Oh, 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 kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kita. Sekali lagi. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian, amin. Haleluya. Tetap berdiri di depan, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tetap di depan kamu, oke, siap. Semuanya tetap ikut Javier ya. Javier. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, amin, haleluya. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu dekat selamanya. Haleluya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub, yang membebaskan. Kami bersorak, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang yang bersuka cita, katakan sama-sama, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah. Mari yang wanita saja dengan pujian ini. Yang wanita,
terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan dan kemuliaan, satu suara menyatakan bersamamu tetap. Mari yang pria, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Sama-sama katakan satu hati, satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Seo, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan. Kami bersorak, bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, sekali lagi kata sama-sama, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi saudara, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kembali duduk, berikan tos minimal 20 orang, katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik, Dia yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Biarlah setiap puji dan sembah kami ini Tuhan, yang siang ini kami naikkan di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap detik, untuk setiap kesempatan, untuk penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya langkah kami ke depan, masa depan kami sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami hanya berusaha menjalankan segalanya yang Tuhan percayakan bagi kami. Biar kami boleh mengerjakan dengan segenap hati kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, biar hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Oke, shalom. Belum semuanya shalom. Boleh toleh kanan kiri dong, katakan kamu ganteng, kamu cantik hari ini. Wah, luar biasa ya. Ya sebelumnya saya disclaimer ya, saya tadi itu sudah pakai kebaya teman-teman ya. Cuma agaknya itu lengannya itu agak sesak ya, saya takut sobek ya. Jadi saya berganti ya. Ya saya lihat teman-teman ya sangat bahasa Inggrisnya gorgeous ya, sangat luar biasa, asik. Jadi semuanya cantik, semuanya
ganteng hari ini? Yang setuju katakan yes. Nah, percaya diri itu perlu teman-teman ya. Oke, nah hari ini kita langsung aja masuk dalam firman Tuhan. Judulnya apa teman-teman? Sekali lagi, judulnya apa teman-teman? Be careful. Artinya apa? Hati-hati. Dalam bahasa Jawa ada? Atos-atos, alon-alon. Ada lagi? Oke, ya saya juga nggak tahu ya apa ya bahasa Jawanya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang be careful, hati-hati. Ya, jadi kita akan belajar intinya gini, bagaimana dalam kehidupan kita, ya kan? Kita semua ini menyepakati bahwa kita hidup itu dalam proses, benar? Yang setuju sama saya katakan oke, 1, 2, 3. Oke ya, jadi hidup itu proses, hidup itu perjalanan, hidup itu sebuah hal yang terus akan kita kerjakan hari ke hari. Sampai di satu titik Tuhan bilang sudah selesai. Ya, entah Tuhan yang datang kembali lebih dulu atau kita yang dipanggil kembali kepada Tuhan ya. Jadi hidup itu seperti itu. Nah, kalaupun kita lagi di dalam perjalanan ya, misalkan kita kayak kemarin OTW ke Kelut ya, itu kan kita juga disuruh hati-hati, bener kan? Ya kan, dari kita berangkat sampai pulang itu kita sama orang tua kita dipesenin ya, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut dan lain sebagainya ya. Ya nggak ngebut sih, pas ke Kelut itu harusnya 3 jam tapi jadi 5 jam ya, itu kan berarti kita sangat hati-hati ya di jalan. Nah, dalam kehidupan kita juga perlu teman-teman hati-hati, sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati ya, dalam hidup kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, kalau kita tidak memperhatikan rambu-rambu, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, kita akan yang pertama salah jalan. Sama-sama katakan salah jalan. Salah jalan. Atau kita jatuh, bisa jadi ya. Misalkan nih ada, like kita mau ke Trawas, atau mana ya, ke Tretes gitu atau mana gitu, itu kan ada tanjakan tajam ya. Nah kalau misalkan mobil itu disuruh untuk siap-siap gigi berapa? Gigi berapa? Gigi 1 ya. Karena sudah diperhitungkan gitu ya. Pokoknya kalau naik banget itu harus gigi sekian supaya istilahnya akan aman gitu. Mobil, kendaraan dan orang-orang di dalamnya kayak gitu ya. Jadi ada banyak rambu-rambu di jalan-jalan ya, misalkan lurus, belok kanan atau harus berhenti dan lain sebagainya. Ya saya gamelan ya teman-teman ya, jadi memang suasananya seperti itu. Terima kasih. Oke, nah jadi hari ini sama-sama kita belajar dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Sama-sama kita baca ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Teman-teman yang rumahnya kisaran 10 km dari sini ya, nggak tahu ya, bisa kira-kira sendiri ya. Boleh baca ayat ganjil. Teman-teman yang di luar itu 11 km, 12 km bisa baca ayat genap ya. Oke, kayaknya gitu ya. Jadi ayat 24 yang baca pertama yang rumahnya jauh, yang merasa rumahnya jauh, dan yang baca ayat ganjil yang merasa rumahnya dekat ya. Yang rumahnya jauh dulu. Saya juga rumah jauh ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Oke ya, dari suaranya tadi berarti banyak yang rumahnya jauh ya. Oke, jadi
gini teman-teman ya. Jadi di Korintus ini berbicara tentang Rasul Paulus yang ngomong sama jemaat di Korintus. Jadi kalau teman-teman baca 1 Korintus awal itu ya, ada tulisannya surat kepada jemaat di Korintus. Jadi Paulus ini seorang rasul saat itu ya, dia menulis surat kepada jemaat yang dia ajar, jemaat yang dia didik kayak gitu. Jadi zaman itu kan nggak ada nih ya WA. Sekarang kan kalau misalkan kita mau kirim ayat atau kita mau kirim pesan, kita tinggal WA kan. Nah zaman dulu saya juga masih zamani SMS sama MMS ya. Ingat ya yang seusia saya ya. Mungkin ada yang lebih usia dari atas lagi mungkin pakai pager ya. Saya udah tidak menjamani itu ya, puji Tuhan. Ya jadi saya zaman itu SMS sama MMS. Nah zaman dulu itu nggak ada teman-teman ya, pager, SMS, MMS atau iPhone atau Android, Samsung, Vivo dan lain sebagainya ya. Saya tidak di endorse. Jadi nggak ada. Zaman dulu itu komunikasinya lewat surat. Jadi Paulus ada di mana gitu ya, ada di tempat yang jauh, terus dia dengar nih keadaannya jemaat di Korintus ya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang ada di kota metropolitan zaman itu ya. Jadi tapi jangan bayangin kota metropolitan zaman itu tuh kayak Jakarta, kayak Surabaya ya. Ya masih kuno, cuma tidak jauh lebih kuno dari yang lain. Jadi di kota itu perdagangan maju ya, ekonomi maju, dan lainnya juga maju ya. Apanya ya? Maksudnya hal-hal yang baik gitu ya. Terus nah tapi karena keadaan yang seperti itu, justru karena keadaan yang seperti itu yang merubah jemaat di Korintus. Jadi mereka jadi orang-orang yang pertama karena merasa sudah kaya, sudah secara perkembangan zaman sudah oke, mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Yang pertama. Terus yang kedua, mereka mulai zaman itu juga ada ya, masih ada kuil-kuil dewa gitu ya. Jadi mereka mempercayai ketika mereka datang ke kuil itu, mereka mempersembahkan sesuatu, mereka akan dapat kekayaan, kesuburan tanah dan lain sebagainya. Jadi mereka masih percaya akan hal itu. Gitu ya. Jadi dari hal itu pun kita bisa belajar gini, justru karena keadaan sedang baik, bisa jadi manusia itu bukan lagi percaya Tuhan. Justru karena keadaan lagi makmur, lagi seneng, lagi happy, lagi banyak uang, justru manusia mungkin cenderung tidak datang sama Tuhan. Karena ya itu tadi ya, I have everything gitu ya, aku udah punya semuanya, buat apa aku datang. Gitu. Nah itu pola pikir yang harus kita jauhkan ya teman-teman ya, dari pikiran kita, dari hati kita gitu ya. Kita datang sama Tuhan bukan cari apa yang Tuhan bisa kasih. Terus kalau Tuhan gak bisa kasih apa-apa ke kita, terus akan kita ini gampang banget ya. Kita ini lemah ya kan, bener ya. Kita ini lemah gitu ya. Terus jadi kalau misalkan kita punya pola pikir yang seperti itu, kita akan jauh lebih kepikiran untuk kita meninggalkan Tuhan mungkin. Karena ada doa-doa kita mungkin yang belum dijawab. Ada harapan-harapan kita yang tidak ada ujungnya sampai sekarang. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, justru punya hidup yang lebih baik daripada saya dan teman-teman. Tapi problemnya adalah bukan tentang itu gitu ya. Karena balik lagi deh di perjalanan gitu ya, di perjalanan. Perjalanan itu selalu ada awal dan selalu ada akhir. Nah, kalau kita semua di sini setuju bahwa hidup ini perjalanan, pertanyaannya buat saya dan teman-teman adalah gini. Sebenarnya apa sih yang kita tuju? Yang kedua, sebenarnya apa sih yang kita cari? Dan yang ketiga, kita merasa kita sudah berada di finish itu kalau apa? Kalau kita, saya pernah dengar satu khotbah gitu ya teman-teman ya. Intinya itu bilang kalau misalkan kita berada di finish dan kita merasa itu finish ketika kita sudah punya banyak uang, ketika kita sudah punya kekuasaan gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab, kunci memuliakan Tuhan, kunci kesuksesan itu not only about that gitu ya. Bukan hanya tentang materi ya. Puji Tuhan kalau kita bisa punya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, puji Tuhan gitu ya. Tapi tidak semua orang dan tidak semua musim kita mengalami hal yang seperti itu. Kita juga bisa mengalami kejatuhan, kita juga bisa mengalami hal yang tidak baik gitu ya menurut kita. Tapi permasalahannya sama aja ya. Dan pertanyaannya adalah justru ketika kita berada di dua musim ini, musim menuai dan musim menanam atau bahkan musim kekeringan, apa yang kita
Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi sama-sama kita koreksi lagi ya di pikiran kita. Kita itu sedang menuju apa sih? Apakah kita itu selama ini tuh capek-capek, lelah-lelah itu hanya untuk mendapat pujian orang lain kah? Hanya untuk dapat gaji yang besar kah? Gitu. Pernahkah kita terlintas bagaimana sih Tuhan? Tuhan tuh pakai anakku ya apa sih supaya aku ini bisa memuliakan Tuhan, gitu ya. Tuhan bisa pakai kita lewat apapun, gitu ya. Saya juga sering dibilangi Tuhan tuh bukan hanya pakai orang-orang yang ada di mimbar, teman-teman. Enggak, semua kita itu pelayan Tuhan. Tempatnya mungkin lain-lain ya. Kita di pekerjaan kita melayani Tuhan. Kita di sekolah kita melayani Tuhan. Kita di rumah melayani Tuhan. Dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Kayak gitu. Jadi singkat cerita gitu ya, back to topic. Jadi si Paulus itu ngomong sama jemaat di Korintus ya. Intinya dia bilang di surat itu, dia tuh ngomong, enggak tahu kan kamu kalau atlet, kalau pelari itu lagi dia mau mempersiapkan lomba, dia akan berusaha begitu rupa. Benar ya? Kalau misalkan siapa di sini pernah ikut OSN, Olimpiade, FLS 2N, apa namanya itu ya? Sains nasional, ada yang pernah ikut? Atau pernah ikut lomba renang, lomba nyanyi? Ya David saya tahu ya. Terus ada lagi Fania lomba apa? Itu. Apa? OSN. Theo? Lari dari apa? Tari remo ya. Reo sampai ada Theo pernah kayaknya. Ada lagi yang pernah ikut lomba? Deviar? Hah? Ular tangga? Oh, lomba renang ya. Lomba ular tangga saya bingung ya. Siapa yang jadi ular, siapa yang jadi tangga ya. Jadi ya kita semua ketika kita lagi ditunjuk sama guru ya. Zaman saya sekolah. Saya dulu pernah ya gini-gini ya. Saya dulu pernah atlet lari ya. Tapi ya mungkin ya itu sudah mustahil ya. Tapi dulu pernah. Terus pernah ikut OSN fisika ya. Dulu ya. Waktu SMA saya kayaknya bukunya kebakar atau gimana. Jadi saya udah nggak paham ya. Jadi pernah ya. Waktu itu saya dan teman-teman tim dan mungkin teman-teman yang pernah ikut itu berlatih. Latihan soal. Terus kalau lari, latihan lari. Kalau renang ya latihan ya renang ya. Kalau renang ya latihan renang dan lain sebagainya. Nah kita berlatih begitu rupa karena kita tahu kita pengen menang ya kan. Kita pengen dapetin hadiah itu. Kita pengen dapat piala itu ya. Terus si Rasul Paulus juga bilang ya. Kamu melari begitu rupa gitu ya. Untuk memperoleh di ayat 25 dikatakan bahwa untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Fana itu artinya tidak kekal ya. Jadi dia itu sifatnya sementara ya. Uang, kekuasaan itu sifatnya sementara. Ya. Nah, sebuah tragis tapi ini yang terjadi ya. Kita seringkali sibuk sama hal-hal yang tidak kita bawa kekekalan. Jadi dalam artian tuh secara bahasa Jawaan kasaran tuh kayak kita terlalu sibuk ambil hal-hal yang kita nggak bawa mati aslinya. Kita cuma berhenti berpikir bahwa hidup ini ya cuma ya wes gini jalan terus kita nggak mikirin apa yang akan kita lakukan nanti ketika Tuhan sudah ketika di akhir gitu ya. Apakah kita itu punya iman, punya kepercayaan sama Tuhan kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ya kita itu hidup hanya untuk hari ini dan tidak pernah berpikir apa yang kita terus persiapkan untuk kekekalan. Dalam artian persiapkan untuk ketika Tuhan ketemu sama kita itu Tuhan berkenan gak sih sama kita. Ketika kita ketemu sama Tuhan itu puas gak sih sama yang aku sudah lakukan gitu ya. Kayak gitu. Jadi ntar ya teman-teman ya saya contohkan dulu. Nah ketika si pelari-pelari itu bertanding berlatih juga sebelum mereka dalam pertandingan, mereka pasti berusaha dan ketika mereka
jatuh, mereka akan bangkit lagi. Ketika mereka jatuh, mereka bangkit lagi. Sebenarnya sama sih kayak kita gitu ya. Sehari-hari kita juga mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita kurang baik, hal-hal yang menurut kita di luar nurul ya, bahasa yang sekarang ya. Di luar ekspektasi kita gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita bangkit? Apakah kita kembali kepada iman kita yang percaya bahwa ya wes gak apa-apa Tuhan, hari ini aku gagal. Hari ini mungkin belum berhasil. Tapi apakah kita memutuskan untuk kita, oh ya wes aku kembali mempercayai Tuhan. Atau karena kita jatuh itu kita jadi bilangan orang yang kayak, oh ya wes ya Tuhan, aku gagal ya. Aku gagal, niat aku gagal. Aku tidak lagi mempercayai Engkau, aku tidak lagi mempercayai rencanamu gitu ya. Sebenarnya keputusan itu ada di diri kita masing-masing teman-teman ya. Setiap kita mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Banyak lah. Dari zaman kita kecil sampai besar. Nah, ketahuilah bahwa apapun yang kita putuskan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Maksudnya sehari lagi. Contoh nih ya, simple aja. Kita mau pakai baju apa ke gereja, kita mau motor itu diisi bensin itu nanti nunggu wes habis baru diisi, sama kita sudah oh ya wes tinggal 2 kotak tak isi. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kinerja motor kita ya kan. Ya saya juga kalau isi bensin ya tunggu habis dulu ya gitu. Soalnya ininya rusak teman-teman ya. Jadi ya tolong Kornel ya jadi bercanda. Oke, jadi apa yang kita putuskan sehari-hari itu berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani hari-hari kita yang akan datang. Gitu. Jadi di ayat 25 tadi ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, hal ini yang mau saya jabarkan ya teman-teman ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Sama-sama baca bareng-bareng ya, menguasai dirinya dalam segala hal. 1, 2, 3. Menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, saya ini sih mengelompokkan jadi 3 ya. Yang pertama adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya mau perjalanan kita ini sampai di finish, kita mau perjalanan kita ini berhasil, kita mau perjalanan kita ini istilahnya kita tidak mengecewakan hati Tuhan, kita harus hati-hati, bener ya, kita harus hati-hati. Istilahnya kita harus pakai helm, kita harus pakai jaket gitu ya, biar even when kita jatuh, kita nggak akan luka-luka banget gitu. Nah, yang pertama itu apa yang kita apa yang kita lihat dan kita dengar. Sama-sama kita buka di satu ayat ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Saya minta tolong Theo boleh bacakan buat kita semua. Boleh banget berdiri Theo. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Terima kasih Theo. Oke, jadi ini berbicara tentang mata itu pelita tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ini ngomong sama kita intinya gini. Kita itu anak muda zaman sekarang ya, tidak bisa dilepaskan dari sosial media. Setuju atau enggak? Seberapa sering kita buka HP setiap hari? Siapa yang pernah sehari enggak buka HP sama sekali? Bukan karena LDKS, bukan karena disita. Ada? Oh Dion, Kak Gloria, Sinji pernah? Ya. Ada lagi, Jotam, ya bagus, good job ya. Nah, tapi mostly of us, kebanyakan dari kita pasti setiap hari terbiasa buka HP ya. Saya kemarin tuh lagi di sebuah tempat umum gitu kan. Terus saya tuh jadi kayak aware ya. Oh iya ya, zaman sekarang itu orang-orang itu kalau nggak mau ngomong sama samping kanan kirinya pasti buka HP.
Jadi kita jejeran banyak orang gitu ya, tapi ya nggak ada sama sekali sih ngomong. Semuanya HP-an gitu ya. Nah, mungkin kalau kita balik lagi ke zaman mungkin kita masih kecil ya, aku masih TK, SD, itu mungkin masih zaman nih orang-orang di Bemu, yang pernah naik Bemu, bukan Bemu ya, Bemo ya, yang orang naik Bemo zaman nih ya, ngobrol sama mau kemana Pak gitu, zaman nih ngobrol. Nah sekarang coba teman-teman naik bis Surabaya ya, bis Surabaya. Itu pasti nggak ada sih ngobrol, kecuali itu temennya atau pacarnya atau istrinya, suaminya gitu ya. Pasti semuanya tuh pegang handphone terus pakai headset, bener. Kita jalan-jalan ke luar negeri ya, ke luar negeri suatu hari nanti, katakan amin, amin ya. Saya pernah lihat sih di drakor ya, saya belum pernah. Jadi di MRT gitu ya, semua orang itu ya HP sendiri, pakai headset dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah jarang yang bersosialisasi. Nah, masalahnya adalah apa sih yang sedang kita tonton hari-hari ini? Apa sih yang kita sedang dengerin hari-hari ini? Gitu ya. Itu sangat berpengaruh ya. Saya bilang itu sangat berpengaruh. Contohnya, teman-teman yang setiap hari lihat konten masak, lihat konten resep-resep, teman-teman pasti akan ada satu titik yang muncul ketika teman-teman merasa kayak aku bisa nih nyoba. Nah akhirnya mulai nih cari bahan-bahan, belanja dan masak. Teman-teman yang suka otomotif ya, yang suka otomotif akan di reels Instagram atau di TikToknya itu akan keluar kan tentang otomotif ya, tentang mobil tipe ini, terus kalau mau ngerawat itu kayak gini. Nah itu akan berpengaruh kayak, kayaknya nanti kayak misalnya Tuhan kasih aku berkat, aku bisa nih beli motor tipe ini, aku bisa nih beli mobil tipe ini gitu ya. Pasti akan masuk di pikiran kita secara kita nggak sadar. Terus teman-teman ya yang tiktokan ya coba ngeliat sih sebenarnya nggak ada jam untuk teman-teman lihat TikTok, teman-teman latihan kan nggak ada ya. Cuma itu pasti akan ketika lagu itu muncul teman-teman sok gerak-gerak dewe loh. Ya, saya tuh sampai heran. Kok bisa ya? Padahal itu bukan yang kayak ngelihat terus kayak misalnya kita latihan dance gitu kan, HP-nya ditaruh terus kita kan latihan tuh ya bareng-bareng gitu. Enggak, kayak teman-teman yang mungkin yang sering main TikTok gitu ya, yang joget pakai sound TikTok itu biasa ya cuma ya karena sering lihat aja sih 3 video, 4 video, 5 video akhirnya tuh hafal sendiri. Bener Briana? Bener ya? Lo enggak tanya aja kan? Bener. Nah itu teman-teman yang harus kita hati-hati. Yang pertama apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau sekarang yang lagi rame itu di sosial media di luar sana ya, yang kita alami sekarang itu sebuah pemahaman tentang Kristen progresif dan lain sebagainya itu ya. Jadi teman-teman perhatikan apa yang teman-teman dengar dan apa yang teman-teman baca. Jangan sampai itu membuat pemahaman teman-teman tentang Tuhan itu jadi ngawur ya. Jadi sangat-sangat perlu filter. Katakan difilter teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman merasa apa yang teman-teman baca ini dan teman-teman dengar ini melenceng dari kebenaran firman Tuhan, jangan dilanjut gitu ya. Ketika teman-teman melanjutkan cari video yang lain, nanti teman-teman akan gini sih sebenarnya mempertanyakan tentang tentang Tuhan, kebenaran Tuhan itu satu hal yang sebenarnya ya berarti bukti sebenarnya kalau kita itu pengen kenal Tuhan lebih jauh. Positifnya gitu. Tapi ketika kita dengar hal yang salah dan kita memasukkan dalam pikiran kita dan itu yang tertancap, itu yang bahaya. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman dengan apa yang kita scroll, kita lihat gitu ya. Bisa adalah 3-4 akun ayat Alkitab yang di-follow ya. Not only MU ya, apalagi yang di-follow ya. Habis itu ayo kok ada kita MU City, MU kalah ya di follow. Jadi follow lah beberapa akun yang menurut teman-teman akan membangun teman-teman secara rohani juga gitu ya. Jadi ketika teman-teman scroll IG itu bukan hanya teman-teman lihat,
tentang ini ya, tentang apa namanya bencana apa-apa ya perlu ya follow kayak gitu. Cuma teman-teman juga perlu juga follow akun-akun rohani, tapi balik lagi di filter. Nah masalahnya kita ini bisa filter atau enggak kalau kita nggak pernah baca firman? Jawabannya enggak. Nah masalahnya itu kita mau filter apa yang kita tonton, tapi kalau kita nggak tahu yang benar yang mana, yo amsyong ya saudara. Gitu. Jadi sama-sama kita perhatikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oke, yang kedua, apa yang kita pikirkan. Sama-sama katakan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan. Apapun yang teman-teman baca, teman-teman lihat, teman-teman dengar itu berpengaruh sama pikiran teman-teman. Contohnya ya, saya sering Patrick gak jadi sini ya. Patrick di rumah. Waktu khotbah PD dia bilang, seringkali itu kita anak-anak muda ya, seringnya itu nge-repost postingan-postingan yang sekiranya kita pikir rohani. Tapi benar-benar baca, contohnya ya, waktu itu Patrick bilang gini, ada satu akun intinya bilang kayak gini, ketika kamu harus memperlakukan orang lain sama seperti dia memperlakukan kamu. Itu benar atau salah? Ada yang benar, ada yang salah. Kalau kata firman Tuhan enggak. Mau orang lain jahat sama kamu, mau orang lain bencekno kamu, kamu tetap harus mengasihi. Jadi kalau kita repost gitu ya, seakan-akan itu hal yang bijaksana ya. Oh iya sih, kalau dia memperlakukan aku kayak gini ya, bijak gak sih aku balik lagi memperlakukan dia yang sama. Tapi firman Tuhan nyatanya bilang enggak. Konsep tentang relationship, konsep tentang mengasihi, mengampuni itu enggak kayak gitu. Kamu baik sama orang bukan karena orang itu baik sama kamu. Ya karena kamu baik, enggak sih? Gitu. Jadi makanya kebaikan orang yang benar-benar baik ya, orang yang benar-benar baik, kebaikan hatinya itu sebenarnya tidak bisa dipengaruhi sama keadaan sekitar. Meskipun dia menerima hal yang jahat, meskipun dia menerima hal yang tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, sesuai dengan yang dia mau, dia tetap memilih yang benar karena ya memang hatinya itu baik. Gitu. Jadi itu keputusan kita gitu ya. Maksudnya saya sering bilang juga ya, kita itu gak bisa kontrol orang lain ngomong apa. Kita gak bisa kontrol orang lain mikir apa tentang kita. Kita gak bisa. Kamu ya, Javier ya, kamu mikir nih, aku itu orangnya tinggi, kurus, putih. Bukan tunggu kiris ya, tinggi, kurus, putih. Nah, kita ngatur orang-orang miring sampai ya, mikir tentang kita. Gak bisa, capek gak? Capek lah. Nah, yang bisa kita kontrol itu apa? Respon kita tok. Respon hati kita ini loh, sing itu jadi kuasa kita, sing itu jadi pilihan kita, itu sing kita bisa kontrol. Kayak gitu. Jadi hati-hati apa yang kita dengar, kita lihat itu akan berpengaruh sama pola pikir kita. Kalau kita sering ya denger podcast, misalkan podcast bilang, oh iya kamu tuh ya harus kalau misalkan orang jahat ambek kamu ya kamu harus balas gitu ya. Nah itu sebenarnya kita pertama sih deny ya, sih kayak enggak kayak ya. Nah tapi karena kita sering terus denger kayak gitu, itu akan jadi satu kebenaran loh teman-teman dia. Dan itu bahaya banget. Kayak gitu. Jadi sangat hati-hati. Sama-sama katakan filter. Gitu ya. Ketika mungkin pikiran kita hari-hari ini sudah mulai terlanjur tercemari ya, terlanjur mikir hal yang jahat atau kita mau balas orang yang menyakiti kita, ya kita doa sama Tuhan, kita minta kemampuan Tuhan untuk Tuhan bisa kasih kita kemampuan untuk kita boleh mengampuni orang lain. Gitu ya. Gampang atau enggak? Susah. Ya, orang kalau wis disakiti sekali, oke, 2 kali, oke, 3 kali. Gitu ya. Jadi keputusan itu di tangan kita. Sama-sama katakan keputusan di tangan kita. Keputusan di tangan kita. Terus yang terakhir, apa yang kita lakukan? Sama-sama katakan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Tadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan berpengaruh dengan apa yang kita pikir. Nah yang di pikiran kita ini akan tertuang lewat tindakan kita.
Itu secara ilmu psikologi benar seperti itu Bapak Yoni dan Bapak Victor, benar ya? Gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu banyak ya. Kita berbuat sesuatu, kita mengatakan sesuatu. Ya, hari ini saya mau lebih detail tentang perkataan. Sama-sama katakan perkataan. Perkataan, ya. Hati-hati sama mulut kita, teman-teman. Ya, berapa banyak berita zaman sekarang yang mengatakan bahwa orang bisa bunuh temannya, bisa bunuh orang tuanya, bisa bunuh anaknya karena perkataan. Saya baru nonton ini. Ada yang nonton Nancy Judge ini di YouTube ada yang nonton ya. Jadi dia kayak bahas tentang kasus-kasus kriminal gitu ya. Nah, saya itu suka crime case ya berarti ya bahasa Inggrisnya. Nah, dia kalau teman-teman tahu ada berita di Makassar, bapak ini itu punya istri ya, punya istri. Terus mari gitu, istrinya ini apa namanya? Istilahnya dianggap mendua gitu ya, dianggap mendua. Terus mari gitu, setelah 6 tahun kemudian ketahuanlah ternyata istrinya yang selama ini dianggap oleh orang-orang kampung itu pergi meninggalkan rumah karena ikut sama laki-laki lain. Tapi ternyata istrinya itu selama 6 tahun sudah ada jadi kayak di rumah gini ya, itu dibolongi, terus dibobol gitu ya. Nah terus istrinya itu dikubur di sana, terus dikasih dikasih pasir sama semen. Itu kejadian nyata teman-teman. Bisa cari di CNN Indonesia ya. Jadi ada kejadian kayak gitu. Ya. Jadi ternyata selidik punya selidik. Ketika itu yang laporan itu anaknya yang umur 17 tahun ya. Itu setelah 6 tahun ya. Jadi ketika dia umur 11 dia itu melihat sendiri bahwa kok mamaku ini tidak gerak ya selama 2 hari di situ. Dan terus ketika dia di briefing sama papanya, nanti kalau kamu ditanya orang-orang ya bilang mamamu itu pergi dari rumah. Gitu. Tapi ternyata mamanya itu ada di rumah itu, ditaruh kayak di belakang di selobokan gudang gitu ya. Dan itu baru ketahuan 6 tahun kemudian. Perkataan kita hati-hati. Gitu. Terus ada juga banyak case ya. Ada anak SMP ya, saya lupa di kota mana, bunuh diri gara-gara dibully, nggak punya HP smartphone, bayangin, SMP saudara ya, bunuh diri, ya. Jadi itu hal yang sangat kita benar-benar kalau di firman Tuhan dikatakan apa ya, mulutmu itu berbahaya gitu ya, dia bisa membakar ya, masalahnya gini, mulut yang kita pakai untuk memuji Tuhan ini itu mulut yang sama yang kalau kita nggak benar-benar jaga ya, nggak benar jaga, itu mulut yang sama yang kita bisa pakai untuk menghancurkan orang lain. Menghancurkan orang lain itu nggak harus lewat tindakan pembunuhan, tindakan aniaya siapa. Ini loh, pakai mulut ini juga bisa menghancurkan orang lain, menghancurkan impian orang lain, menghancurkan ekspektasi orang lain dan lain sebagainya. Jadi hati-hati teman-teman sama mulut kita. Gitu. Sama kayak pisau ya. Pisau itu bisa dipakai untuk motong wortel sama motong orang. Ya kan? Tergantung siapa yang megang, bener? Kalau dia dipegang oleh pembunuh bayaran, oleh gangster-gangster mungkin ya, kayak sing di jauh di luar negeri sana ya, ada kasus-kasus kayak gitu ya, dia dipakai untuk membunuh orang lain. Tapi ketika dia dipakai di tangan chef ya, kalau secara bahasa Indonesia ya, chef, koki ya, itu bisa dipakai untuk membuat masakan yang bisa memberkati banyak orang. Ya, enak rek masakan nih gitu ya. Dia bisa buka restoran lewat keterampilannya dan lain sebagainya. Itu pilihan, benar pilihan. Kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih indera ya semuanya. Selain indera bekti ya, indera semuanya, indera dan lain-lain itu ya. Jadi itu tergantung kita mau pakai apa. Makanya hati-hati ya. Nah, ya apa caranya kita bisa hati-hati? Caranya ya kita berpedoman sama ini firman Tuhan. Nah,
saya baca salah satu survei gitu ya. Di salah satu kayak platform gitu, terus itu isinya itu kayak anak-anak youth gitu ya, anak-anak youth. Terus mereka tuh ditanyai intinya. Masih baca firman gak? Ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan survei itu kan segerombolan anak mewakili banyak orang gitu kan. Kan kita misalnya sebar skripsi, give form gitu kan, kita nggak mungkin kasih ke semua orang. Ya, istilahnya kita pakai sampling. Nah, 82% dari itu bilang kalau anak-anak muda zaman sekarang tidak lagi tertarik sama firman Tuhan. Miris. Gitu. Jadi sama-sama ya teman-teman, kita koreksi lagi lah hati kita. Wes gak usah nunjuk yang lain lah, koreksi hati kita. Masihkah kita itu kalau lihat firman itu kepo ya. Ojo kepo sama berita artis-artis ya teman-teman ya. Kepo sama firman Tuhan itu lebih baik ya. Tapi ketika teman-teman timbul pertanyaan, tanya kepada tanya kepada pemimpin rohani. Jangan tanya ke yang aneh-aneh gitu ya. Nanti jawabannya ngalur ngidul. Gitu. Jadi ini penting teman-teman, penting banget. Wes aku bilang penting banget. Gitu. Usahakno. Kita kalau cinta mbak orang mengusahakan atau enggak Theo? Mengusahakan ya. Fanto kalau cinta sama orang mengusahakan. Ya itu saya dengar harinya Fanto bilang ya usaha kak ya. Nah kita mengusahakan. Nah kita selama ini berkata lagu yang tentang I love you Jesus deep down in my heart. Nah seberapa pengen kita tahu tentang hatinya Tuhan gitu. Gampang ya nyanyi, iya gampang. Baca firman gampang juga, perjuangan juga teman-teman baca firman itu. Gitu ya. Kita yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk kita baca firman, pagi, siang atau malam. Atau teman-teman baca pagi sampai malam ya enggak apa-apa. Puji Tuhan ya. Tapi kan kita semua ada aktivitasnya. Kita menyediakan waktu. Bukan nanti wis nunggu capek ben ngantuk. Ya, bukan ya. Ini bukan obat tidur teman-teman ya. Jadi buka terus mari gitu ditutupnya besok karena wis kadung peleang ya, wis kadung hilang. Enggak. Jadi kita berusaha aja, enggak apa-apa. Jatuh misalkan sehari bolong. Besoknya wis kadung bolong ya bolong aja, bukan. Karena kemarin bolong makanya baca lagi kayak gitu. Jadi itu usaha kita masing-masing. Kalau kita mengaku kita orang-orang yang cinta Tuhan, mustahil kita tidak tertarik sama isi firman Tuhan. Ya kan? Kita cinta ambek seseorang, mustahil kita bodoh amat sama sing ceritakno ya. Kita sampai tanya, "Kamu makan apa hari ini? Kamu sudah tidur, sudah makan?" Hal-hal simpel kayak gitu kita cari tahu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi sama-sama kita mengusahakan, sama-sama katakan mengusahakan. Kita sering bilang cinta itu mengusahakan ya. Kalau kita misalnya lagi PDKT gitu ya, dibuelani ya rumah di Sukodono ya, dibuelani ya teman-teman ya, hujan ada dibuelani ya. Ya sekarang masih dibuelani. Haleluya, amin ya. Saya beriman ya masih dibelani enggak ya. Jadi pasti dibelani ya di Sinji. Kalau misalkan pas ke Kelut itu waktu itu jemput dari rumah yang di Galaxy Mall ya, jemput di Juanda terus baru ke gereja. Nah, dijawab sendiri. Gitu. Jadi berusaha. Nah pertanyaannya, kita sudah berusaha apa kalau kita ngaku kita cinta Tuhan itu? Gitu pertanyaannya. Simple question tapi aku harap itu bisa teman-teman renungkan. Apa yang sudah teman-teman lakukan dan sudah teman-teman usahakan kalau teman-teman memang benar. Kalau teman-teman dan saya memang benar-benar cinta Tuhan. Itu pertanyaannya. Oke, amin firman Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita pujikan lagu Tangan Kuat Yang Memegangku. Oh
Ya, sama-sama kita pujikan satu pujian ini ya teman-teman ya. Kalau dia itu adalah pribadi yang terus memegang tangan kita. Dalam perjalanan kita, baik itu keadaannya oke maupun gak oke, dia tetap pribadi yang sayang sama teman-teman. Pertanyaannya adalah, benarkah sih kita itu menyayangi Tuhan sama seperti dia sayang sama kita? Gitu ya, meskipun orang lain mau ngomong A, B, C, D tentang kita, itu tidak berpengaruh sama gambar diri kita. Karena kita itu sudah sangat berharga di mata Tuhan. Sendiri tiada seorang pun Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang senantiasa memegang erat tangan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun Tuhan hari-hari ini kami mengalami hal yang mungkin yang tidak baik menurut kami. Kami percaya rencana Tuhan senantiasa terbaik buat setiap kami. Tuhan menolong kami, Tuhan terus menyertai kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini milik Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Kami bersyukur buat anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Tuhan yang melihat siap hati mereka, kerinduan mereka Tuhan, untuk mereka boleh datang sama Tuhan. Kami semua Tuhan datang kepada Tuhan. Kami percaya biarlah kami semua punya motivasi yang benar saat kami datang kepada Tuhan, hanya untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan yang paling tahu. Tuhan berkati setiap kami yang bersekolah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang sedang cari pekerjaan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati dan pikiran kami. Kami benar-benar menyadari bahwa hidup kami ini anugerah Tuhan. Dan selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kami mau terus mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani keluarga. Apapun yang Tuhan percayakan buat kami, kami mau kerjakan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita-Mu Tuhan yang melindungi, menguasai hati pikiran kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih teman-teman kami yang sudah lama gak hadir. Tuhan juga mengetahui apa yang sedang mereka alami. Tuhan menarik mereka dan kami juga boleh berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar kami semuanya yuk di tempat ini kami saling mendukung, kami saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kami tahu kami ini keluarga Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui ucapan syukur doa kami percaya kami sudah menerima siapapun yang terbaik dari Tuhan. Dalam apapun yang kami doakan Tuhan, kiranya kehendak Tuhan Yesus Kristus yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, silakan duduk. Kita ada beberapa pengumuman dulu.